Nomor 6. Bilangan positif M yang mengakibatkan garis itu menyinggung hiperbola katanya. Sebenarnya tidak masalah mau kurva seperti apa. Jadi katakanlah gini ya. Jika kurva F1 dan kurva F2 bersinggungan, maka dan jika persamaan persekutuannya itu adalah fungsi kuadrat begitu ya, dan misalkan tadi salah nulis, jika kurva F1 dan kurva F2 dengan persamaan persekutuannya adalah persamaan kuadrat, maka diskriminannya harus 0 gitu. Jadi diskriminan dari persamaan persekutuan tadi itu harus 0. Sekarang persamaan persekutuan itu apa? Persamaan persekutuan itu adalah persamaan yang diperoleh dengan cara mensubstitusi salah satu persamaan kurva ke persamaan kurva yang lain. Begitu ya. Kita substitusi. Caranya perhatikan. Jadi ibaratnya ini garis nih, yaitu Y sama dengan MX tambah 2. Sementara mempunyai hiperbola, yaitu X min 2 kuadrat per 5, Y min 1 kuadrat per 4, sama 1. Kita selesaikan. Jadi mungkin kita perhatikan ini dulu ya. Jadi kita kalikan dengan 20, dapatlah 4 dikali X kurang 2 kuadrat kurang 5 kali Y kurang 1 kuadrat. Itu 20. Nah, terus yang ini kita substitusi. Jadi yang si Y sama dengan ini kita input ke sini. Nah, Y-nya kita replace, kita ganti dengan MX plus 2. Oke, berikutnya kita uraikan ya. Sekarang kita ganti dulu. 4 dikali X min 2 kuadrat min 5 kali MX plus 2 min 1 kuadrat. Sederhanakan 4 X min 2 min 5 MX plus 1. Sekarang kita expand, uraikan semuanya. Jadi 4 dikali X kuadrat min 4X plus 4 kurang 5 dikali M kuadrat X kuadrat plus 2MX tambah 1 itu 50. 50, 20. Saya nulisnya 20 jadi kelihatan seperti 50 ya. Sekarang kita uraikan lagi. 4X kuadrat 16X 16 5M kuadrat X kuadrat 10MX ini min ya. Terus min 5 dengan 20. Sekarang kita sederhanakan. Diperolehlah 4 min 5M kuadrat, ini untuk yang koefisien X kuadrat, terus dikurang dengan 16 plus 10M X, ini 16, terus kita ambil konstan 16 dikurang 5 itu 11, kemudian kita kurang 20 lagi, yaitu negatif 9. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan persekutuan yang bentuknya adalah fungsi kuadrat ya. Nah,
Sekarang karena dia menyinggung, maka diskriminannya haruslah 0. Sekarang kita kerjakan langkah kedua. Menyinggung. Akibatnya D-nya 0. D-nya berapa? D kuadrat. Min dari 16 tambah 10M kan min dikuadratkan jadi plus ini ya. Ini B kuadrat. Min 4 A C itu 0. Oh, nggak kelihatan nih, terlalu kecil. Kayaknya kita pindahkan lagi ya. Apa nanti kita uraikan lagi. Saya rapikan lagi. Tulisnya agak ke bawah saja ya. Jadi kita punya min 16 di tambah 10M min 4 A C. Nah, terus diuraikan nih. Jadi ini adalah 256 karena minnya jadi positif kan, diabaikan saja, tambah 320M terus ditambah 100M kuadrat, terus ini lanjutkan lagi tambah 144 kurang 180M kuadrat itu sama 0. Kita rapikan, diperoleh negatif 80M kuadrat ditambah 320M tambah 400. Sekarang kita bagi 80, bagi dengan negatif 80, dapatlah M kuadrat kurang 4M kurang 5. Yang mana ini bisa difaktorisasi dengan M-5, M plus 1. Solusinya adalah M-nya 5 atau M-nya negatif 1. Nah, dia bilang bilangan positif kan, M-nya bilangan positif, maka ini tidak memenuhi. Jadi solusi yang kita ambil itu yang 5. Jadi ambillah jawabannya 5. Nomor 7. Diberikan suku banyak fx. Nah, sekarang kita ada dua kondisi ya. Pertama ketika dibagi apa, bisa apa. Yang kedua apalagi. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama. Informasi yang pertama. Ingat, rumus dari suku banyak itu kan kalau dibagi sesuatu ya. Jadi ini rumusnya adalah fx sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Jadi fx itu adalah yang dibagi ini adalah pembagi, ini adalah hasil bagi, ini adalah sisanya. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan formatnya seperti itu. Yang pertama, pembagian itu x tambah 2, ini kita pakai ini ya. Pembagian ini oleh x kuadrat tambah x memberikan sisa ini. Hasilnya nggak perlu, kita tuliskan aja informasi yang lain. Fungsi ini fungsi pembagi hasil sisa. Sekarang perhatikan, kita ini kan x kuadrat tambah x bisa difaktorisasi ya. Menjadi apa faktornya? Kita coba cek. Yaitu x dikali x plus 1. Berarti saya bisa substitusikan dengan x-nya menurut pembuat nolnya ya. Jadi saat x-nya adalah 0, kita masukkan semuanya. Diganti dengan alamatnya apa? 0 tambah 2, 2 f 0 kurang f dari min 2, apalagi sama dengan 0 dikali min 0 semuanya, tinggal yang terakhir yaitu 3. Yang kedua kita masukkan lagi dengan 1. Nah, kalau 1 berarti 3 1 ya. Berarti min 1 karena dia faktornya itu min 1 di sini. X tambah 1 kan pembuatannya min 1 ya.
Jadi ini 2 kurang 1 F dari min 1 kurang F dari min 3 adalah 2. Nah, anggaplah ini persamaan kedua. Kemudian ke informasi kedua. Jika ini informasi kedua di sini, pembagian x f x min 2 kurang x min 2 fx oleh x kurang dan x berdasar sisa x2. Nah, ini ditulis kembali dengan format yang sudah diberikan. Jadi ini fungsinya masih belum ya, masih panjang. Terus di pembaginya ini hasilnya, ini sisanya. Oke, sekarang kita lihat faktor-faktor dari si ini pembagi, yaitu x dikali x min 1. Nah, ternyata bisa difavoritkan. Sekarang kita gunakan pembuat nolnya. Ketika x-nya adalah 0, diperoleh 0 f min 2, 0 berarti ini 0 kali min 2, min 2 berarti 2 f 0 adalah 2. Saat x-nya adalah 1, diperoleh f dari min 1 ditambah f1 adalah 3. Nah, sekarang kita siap untuk mengerjakan. Perhatikan untuk x 0 yang ini 2f0 kan 2, diperoleh f0 nya adalah 1. Masukin ke pesan pertama, 2 kali f0, 2 kurang f min 2 adalah 3. Pindah-pindah, diperoleh f dari min 2 adalah min 1. Dapatlah tuh. Mana lagi? Nah, untuk yang persamaan ketiga, saya tulis dulu persamaannya ya. Ini anggaplah persamaan pertama. 2, 3, 4. Nah, sekarang kita akan memainkan persamaan yang ke-2 dan ke-4. Sekarang ini, 2 persamaannya itu apa? F min 1 dikurang F min 3 adalah 2. Terus kita dapatlah yang keempat, F min 1 tambah F1 adalah 3. Kalau saya kurangkan, kita dapatnya apa? Min F min 3 dikurang F1 adalah min 1, atau dengan kata lain, F dari min 3 tambah F dari 1 adalah 1. Dan ini adalah fakta yang satu lagi ya. Jadi kita mempunyai visual, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Sekarang perhatikan pertanyaannya. Jika sisa pembagian fx oleh x, x plus 2, x min 1, dan x plus 3 berturut-turut itu adalah A, B, C, D. Tentu saja kalau fx dibagi x itu kan sama saja sisanya menjadi f0. Ini berarti f dari min 2. Ini adalah f dari 1 dan ini adalah f dari min 3. Kita jumlahin semua tuh. Sementara f0 itu kan dengan kata lain itu adalah A. Ya kan? Ini adalah B, ini adalah C, dan ini adalah D. Ya berarti kan sama saja kita diminta kalau menghitung A plus B plus C plus D itu sama saya dengan F0 tambah F min 2 tambah F1 tambah F min 3. Padahal F0 sudah ada. Jadi A plus B plus C plus D sama dengan F0 F min 2 F1 F min 3. Perhatikan bahwa F0 itu yang kita hitung tadi, yaitu 1 kan. Jadi ini nilainya 1. F min 2 itu min 1. Sementara ini itu nilainya di sebelah itu, di atasnya. F min 3 ditambah F1 itu 1. 1. Hasil akhirnya berarti 1. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8.
Lingkaran 1 dan lingkaran 2 diketahui seperti ini. Kita diminta menentukan apakah kedua lingkaran ini saling lepas di dalam, di luar, bersinggungan di dalam, di luar, atau berpotongan di tepi. Nah, kondisinya sebenarnya ada beberapa ya. Coba, saling lepas di dalam itu seperti ini. Saling lepas, tetapi di dalam. Terus, saling lepas, tetapi di luar. Terus, bersinggungan di dalam. Nah, ini bersinggungan di dalam. Terus bersinggungan di luar. Dan berpotongan di dua titik. Nah, ada lima kondisi, ya kan? Kita diminta untuk menentukan kondisi mana yang tepat. Nah, untuk menunjang itu, kita coba tentukan dulu rumusnya. Lingkaran itu mempunyai persamaan umum x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah b besar y ditambah c 0 dengan kalau diberikan seperti ini kita bisa tentukan titik pusatnya. Pusatnya itu adalah a kecil kalau b kecil dengan nilainya adalah negatif setengah a besar, negatif setengah b besar. Nah, begitu udah dapat nilainya, kita bisa tentukan jari-jarinya, yaitu akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat dikurang c yang atas. Nah, setelah ini kita menentukan titik pusat dan jari-jari untuk kedua lingkaran. Lingkaran pertama itu mempunyai persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 10x tambah 2y ditambah 17. Dari kondisi ini kamu bisa melihat titik pusat untuk yang pertama itu kan A, B ya. Langsung saja kita hitung ya. Itu adalah negatif dari min 10, setengah dari 10 berarti kan 5, min 1. Yang jari-jarinya kemudian bisa kita tentukan sebagai akar dari 25 ditambah 1 dikurang 17. 24 dikurang 17 itu adalah 25, 26 kurang 17 itu adalah akar 9, yaitu 3. Lingkaran kedua, x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 8x dikurang 22y dikurang 7 itu 0. Titik pusat keduanya itu adalah negatif 4,11. Kemudian jari-jarinya menjadi satu ya. Jari-jari keduanya adalah akar dari ini kuadratkan 16 ditambah 121 dikurang negatif 7 tambah 7. Jadilah nilainya adalah akar 144 yaitu 12. Nah, kamu bisa lihat sekarang ini jari-jarinya 3, jari-jarinya 12. Tapi kita harus tahu kedudukannya seperti apa. Kalau gitu kita cari jarak titik pusatnya. Jarak antara pusat pertama dan pusat kedua itu adalah jarak 2 titik kan? Berarti kan x1 kurang x2. Katakanlah 5 dikurang min 4 tambahin min 1 dikurang 11. Yaitu akar dari, coba kita hitung, 5 tambah 4, 9 kuadrat 81 ditambahkan dengan min 1, min 11, min 12 berarti 144. Hasilnya adalah akar 225 yaitu 15. Nah, kamu bisa lihat. Berarti kan saya bisa mengilustrasikan kondisinya seperti ini. Ini titik pusat yang pertama. Salah. Nah, ini ya. Ini titik pusat yang kedua. Yang jaraknya itu adalah 15. Nah, ini jaraknya 15 nih. Nah, 15. Tetapi di lain sisi untuk jari-jari lingkaran yang pertama itu 3. Berarti kita bisa gambar seperti ini 3. Segini ya, ini 3. Nah, kira-kira seperti ini. Dan jari-jari lingkaran keduanya itu 12. Dan itu pas gitu ya. Dan ini pas nih. Di sini 3, di sininya 12. Dan total jaraknya itu adalah 15. Jadi ternyata mereka bersinggungan begitu ya. Jadi ternyata dia bersinggungan di luar. Jadi jawabannya adalah ya D.
Oke, sekarang tentang integral. Integral ini sepertinya integral biasa. Integral substitusi, begitu ya. Coba kita lihat. Kita diminta untuk mengintegralkan A sampai B dari fungsi fx dikali gx dx. Itu berapa? Padahal informasi sebelumnya diketahui bahwa kalau kita mempunyai si fx diturunkan, itu dx. Turunan dari fx itu adalah gx. Ini dengan kata lain berarti diferensial dari si fx begitu adalah gx kali dx. Jadi ini kita pakai nanti untuk substitusi. Simpan. Nah, gini ya. Nah, sekarang yang merah ini kita pakai substitusi. Kita misalkan U adalah fx. Berarti du kan sama dengan d dari fx, begitu ya. Nah, menurut informasi di atas dfx itu gx dx. Jadi saya ditulis gx dx. Tapi jangan salah, kamu nggak boleh langsung integralkan. Kita harus ubah batasnya dulu. Kalau kita ubah ke u, maka batasnya juga harus diubah dalam variabel u. Dalam hal ini, kalau x-nya adalah a, maka u-nya kan fx. Berarti u-nya adalah fa. Kalau x-nya adalah b, tentu saja u-nya adalah fb. Baru kemudian kita ini bisa kita integralkan dengan substitusi. Berarti lanjutannya adalah integral dalam variabel u semua. A menjadi fa, b menjadi fb, ya kan? Karena kita mengubah ke variabel u. Fx itu adalah u, kemudian gx dx itu adalah du. Nah, sekarang integral dari u du itu kan setengah u kuadrat. Substitusikan nilai dari batas bawahnya fa dan batas atasnya adalah fb, dan kita peroleh setengah untuk batas atas fb kuadrat dikurangin fa kuadrat, dan ini bisa kita tulis ulang sebagai setengah dari f kuadrat b kurang f kuadrat a. Jadi jawabannya mana yang cocok? Yang B. Ye, selesai. Lanjut. Nah, ini limit nih. Coba kita cek soal limit ya. Limit dari akar sinus kurang A. Coba ya. Gimana cara kita mulai? Mindset yang harus kamu punya begitu ngerjain soal limit yang berhubungan sama akar, tentu saja Pak, akar kurang akar tentu saja kita harus kali skala. Ya, jadi limit x menuju 0 dari akar sin 2x tambah 1 kurang akar tan 2x tambah 1 per x pangkat 3. Nah, kita kali sekawan. Sekawannya adalah ini. Akar sin 2x tambah 1 tambah akar tan 2x. Karena akar kurang akar kan, sekawannya pasti akar tambah akar. Jadi di sini bawahnya juga sama ya. Nah, sekarang yang bagian atas kita akan sederhanakan dengan aturan yang ini nih. Bahwa akar A dikurang akar B dikalikan akar A tambah akar B itu adalah A kurang B. Begitu kan? Kan kali kurang itu seperti itu. Kayak gini nih. Sret, 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 sret. Nah, gitu ya. Nah, yang bawah biarin. Akhirnya bisa kita sederhanakan penulisannya sama dengan limit x menuju 0 akar, jadi kan lepas nih akarnya, sin 2x tambah 1 kurang tan 2x tambah 1 per bawahnya x pangkat 3 dikali ini biarkan seperti ini.
Tapi kamu lihat, yang 0 itu yang mana sih? Coba ya. Ketika X-nya 0, sin 0 itu 0, dan 0 itu 0, 1 dikurang 1 itu habis. Jadi saya bisa coret. Ini akan binasa ya. Nah, gitu ya. Ini 0, X pangkat 3 juga 0. Tetapi akar sin 2X tambah 1, 0 tambah 1 itu 2X. Itu 1, ditambah ini juga 1. Jadi untuk ketika saya hitung X-nya 0, di bagian yang akar tambah akar itu nilainya 1. Jadi bisa tandain alif ya. Nah, ini kelihatan kurang jelas ya. Tapi ini nilainya 1 atau 2. Maka kita bisa pisahkan limitnya seperti aturannya ini. Saya kasih warna merah. Nah, ini. Bentar, pakai pen. Bahwa limit dari F dikali G, kalau masing-masing itu bisa dihitung, dia harusnya adalah limit dari F dikalikan limit dari G. Jadi kita akan pisahkan, seolah-olah ini adalah limit yang pertama, dan yang ini saya 1 per gitu ya. 1 per ini adalah limit yang kedua. Jadi limit yang kedua ini kan 1 per 2 hasilnya. Maka kita bisa tulis sebagai setengah kali limit X menuju 0. Dari ini satunya sudah binasa, tinggal sin 2X dikurangkan 2X per X pangkat 3. Oke ya. Sekarang kita bisa pakai L'Hopital sebenarnya, boleh pakai turunan. Tapi karena tangan itu kan diturunkan, itu kan jadinya secant kuadrat ya. Jadi sepertinya kita tidak pakai turunan, biar tidak ada muncul secant kuadrat. Karena kan nanti secant kuadrat diturunkan jadi 2 sekantan, jadi nanti akan semakin panjang turunannya. Jadi kita pakai yang biasa aja. Jadi pakai cara biasa, kita manipulasi. Tangennya ini adalah sin 2X, tadi itu adalah sin per cos. Terus kita samakan penyebutnya, berarti setengah limit. Ini kan sin cos ya, berarti sin 2X kalikan cos 2X kurang sin 2X per cos 2X per X pangkat 3. Berarti setengah kalikan limit X menuju 0. Nah, ini yang atas itu sinnya kita keluarkan. Jadi sin 2X dikalikan cos 2X kurang 1. Yang cosnya tidak akan menyebut di bawah digabungkan, jadi seperti ini. Dan menurut identitas trigonometri kita begini. Identitasnya yang kedua ya. Bahwa 1 dikurang cos alfa itu adalah 2 sin kuadrat setengah alfa. Dan sebagai akibatnya karena ini cos dikurang 1, maka ditambah negatif. Jadi saya bisa tulis sebagai setengah kali limit X menuju 0 sin 2X kali negatif 2 sin kuadrat setengah. Setengah dari 2X ya, berarti X aja begitu. X per X pangkat 3 dikali cos 2X. Nah sekarang kamu lihat dengan aturan yang sama, cos 2X itu ketika dimasukin X-nya 0, nilainya itu 1 ya. Sementara menggunakan aturan trigonometri bahwa, ingat lagi yang ketiga, di sini ada beberapa aturan kita pakai. Limit untuk X menuju 0 dari sin AX per X itu kan A. Jadi kita cuma lihat koefisiennya, atau ini B juga kita boleh bilang A per B, sama saja. Nah kalau gitu dengan mengambil koefisiennya saja, ini bisa kita tulis sebagai setengah dikalikan sin 2X 2 min 2. Ini biarin aja min 2 ya. Sin kuadrat X berarti kan 1 kuadrat, berarti 1 kali 1 per 1 pangkat 3 kalikan ini adalah 1 karena cos 0 itu 1. Jadi ini kita sederhanakan, jawabannya adalah negatif 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang negatif 2. Mantap.